Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan atau melanjutkan pembelajaran kita. Baik, untuk muqaddimah kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan kelanjutan pembelajaran pada materi kali ini, yaitu tentang aswat. Kami dari kelompok 7 dengan saya sebagai moderator dan pemateri teman saya Eryansyah dan Alvina Damayanti. Kali ini kita akan membahas tentang suku kata dan beberapa bagiannya seperti pengertian suku kata, macam-macam suku kata, tanda-tanda suku kata, karakteristik suku kata dalam bahasa Arab, dan pola-pola suku kata dalam bahasa Arab. Insya Allah kami akan menyajikan dengan singkat dan sederhana. Nanti kita bisa buka forum diskusi dan tanya jawab. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian suku kata. Saya akan membahas pengertian suku kata itu menurut silabel atau bahasa Yunani. Dikatakan silabel atau sulabbe, yaitu merupakan unit pembentuk kata yang tersusun dari satu fenom atau urutan fenom. Contohnya, kata kamus terdiri dari dua suku kata ka dan mus. Silabel sering dianggap sebagai unit pengembangan fonologis kata karena dapat mempengaruhi ritme suatu suku kata. Sedangkan menurut kesimpulan kita atau secara umum, suku kata itu merupakan satu unit bunyi yang terdapat dalam semua kata yang terucap. Jadi kalau satuan paling kecil adanya huruf, kemudian di atas huruf itu ada suku kata, di atas suku kata itu ada kata, di atas kata itu ada kalimat, di atas kalimat itu ada paragraf, dan sampai ke tingkat berikutnya. Jadi untuk lebih memudahkan kita dalam berucap, maka pentingnya suku kata atau pembagian huruf yang disusun atas beberapa huruf. Dan juga secara umum suku kata itu ada yang bersifat monosilabik dan polisilabik. Mono itu T1 yang biasanya tersusun cuma satu kata saja. Seperti di dalam bahasa Arab ada kata min, man, lam, kai, wa ghairuha. Sedangkan ada juga yang polisilabik itu kata yang tersusun dari beberapa suku kata, bisa 2, 3, dan seterusnya. Contohnya dalam bahasa Arab itu ada jalasa, tersusun dari ja, la, dan sa. Mungkin itu bagian dari pengertian. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alvina Damayanti. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam dan tanda-tanda suku kata. Nah, macam-macam suku kata ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan bunyi akhir. Yang kedua, berdasarkan segi panjangnya suku kata. Dan yang terakhir, berdasarkan segi gelombang nada. Nah, yang pertama, berdasarkan bunyi akhir terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu suku kata terbuka. Nah, suku kata terbuka yaitu suku kata yang berakhir pada bunyi vokal pendek dan vokal panjang. Sebelumnya kan sudah dijelaskan ya bahwa vokal pendek itu seperti fathah, kasroh, ataupun domah. Dan vokal panjang contohnya seperti alif mad, ya mad, dan waw mad.
Nah, contoh suku kata terbuka pendek yaitu darosa. Itu kan pendek ya, tapi suku kata terbuka tapi bunyi vokalnya pendek, seperti itu. Dan contoh suku kata terbuka panjang yaitu la, fi, dan ma. Selanjutnya, suku kata tertutup. Suku kata tertutup yaitu suku kata yang berakhir pada satu bunyi konsonan atau dua bunyi konsonan. Suku kata tertutup yang berakhir pada satu bunyi konsonan contohnya seperti min, man, dan lam. Dan bunyi yang berakhir pada dua bunyi konsonan seperti kolb, bin, an. Ini ketika diwakafkan, karena ketika tidak diwakafkan jadi kolbun, bintun, ataupun anti. Nah, itu tuh seolah-olah bukan seperti dua bunyi konsonan. Kalau diwakafkan kan menjadi dua bunyi konsonan, seperti itu. Selanjutnya, suku kata berdasarkan segi panjangnya suku kata. Ini juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, suku kata pendek, yaitu suku kata yang berakhir pada bunyi vokal pendek. Jadi tadi kan udah dijelasin ya tentang bunyi akhir suku kata terbuka. Jadi vokal pendek ini bagian dari suku kata terbuka. Contohnya seperti darosa. Nah, itu kan vokal pendek tapi terbuka gitu. Nah, ini nih semuanya merupakan suku kata pendek yang wajib terbuka. Yang kedua, suku kata panjang yaitu suku kata yang berakhir pada bunyi vokal panjang seperti lafaz fi ataupun konsonan kun. Nah, yang terakhir, suku kata berdasarkan segi gelombang nada terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, suku kata bergelombang yaitu suku kata yang bertemu dengan nada utama dalam sebuah kata. Contohnya seperti istighfaro. Nah, suku kata kedua dalam kata tersebut adalah satu suku kata bergelombang karena tampak lebih jelas dan lebih tegas gitu. Yang kedua, suku kata tidak bergelombang yaitu suku kata yang tidak bergelombang, jadi tidak nampak jelas ataupun tidak nampak lebih tegas gitu. Contohnya seperti darosa, karena tidak bertemu dengan nada utama sehingga tidak tampak lebih jelas ataupun lebih tegas, seperti itu. Selanjutnya, tanda-tanda suku kata. Nah, tanda-tanda suku kata ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, bunyi konsonan. Huruf C ini di dalam bahasa Indonesia ditandai dengan huruf C ya. Kalau misalkan dalam bahasa Arab ditandai dengan huruf shod. Yang kedua, dua bunyi konsonan. C itu sebagai tanda dalam bahasa Indonesia dan so itu tanda dalam bahasa Arab ya, bunyi konsonan. Selanjutnya vokal pendek. V itu tanda bahasa vokal pendek dalam bahasa Indonesia, dan H itu tanda suku kata dalam bahasa Arab. Dan dua vokal pendek berarti vokal panjang seperti alif mad, ya mad, dan waw mad. V ini tanda dalam bahasa Indonesia ya, dua vokal panjang. Dan HH tanda-tanda bahasa Arab, seperti itu. Mungkin agar lebih jelas nanti akan lebih dijelaskan tentang karakteristik dan pola-pola suku kata. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai karakteristik suku kata dalam bahasa Arab. Nah, para peneliti mengisyaratkan untuk mengelompokkan suku kata bahasa Arab ini berdasarkan karakteristik umumnya, yang dimana terdapat 7 karakteristik. Yang pertama, suku kata dalam bahasa Arab terbentuk atau tersusun minimal dari 2 bunyi konsonan. Contohnya seperti lafaz babu. Nah, di sana terdapat 2 bunyi konsonan, yaitu 2 huruf ba, walaupun di tengahnya diselingi dengan huruf alif. Dan maksimalnya tersusun dari 5 bunyi, yang tersusun dari konsonan, vokal, konsonan. Teman-teman bisa nyari sendiri ya contohnya. Yang kedua, suku kata dalam bahasa Arab selalu terdapat bunyi vokal.
seperti lafaz fa'ala, yaitu selalu diiringi dengan bunyi vokal fathah, harokat fathah. Tidak bisa bunyi konsonannya itu fa'ala, fa'ain, lam doang, tapi harus diiringi dengan bunyi vokalnya, yaitu harokat fathah. Yang ketiga, suku kata dalam bahasa Arab selalu diawali oleh bunyi konsonan, lalu diikuti bunyi vokal. Contohnya seperti lafaz hasuna. Di sana terdapat yang di awalnya itu huruf H lalu diiringi dengan harokat fathah, huruf Sin diiringi dengan harokat dhammah, dan huruf Nun diiringi dengan harokat fathah. Yang keempat, suku kata dalam bahasa Arab tidak diawali oleh bunyi vokal terlebih dahulu, berbeda dengan bahasa Inggris. Contoh dalam bahasa Inggris lafaz kata art. Nah, di sana diawali dengan vokal A. Ataupun dalam bahasa Indonesia kata alam diawali dengan vokal A. Berbeda dengan bahasa Arab, tidak bisa diawali dengan harokat fathah ataupun kasrah ataupun dhammah, tetapi harus diawalinya dengan konsonan, yaitu huruf hijaiyah. Contohnya lafaz fa'ala. Di sana yang pertama itu konsonan fa lalu diiringi dengan harokat fathah dan seterusnya. Yang kelima, suku kata dalam bahasa Arab tidak diawali oleh dua bunyi konsonan secara berurutan. Berbeda dengan bahasa Inggris, seperti kata practice. Nah, di sana yang diawalinya itu dua bunyi konsonan, yaitu konsonan P dan konsonan R. Nah, berbeda dalam bahasa Arab ini terdapat hamzah wasol dalam permulaan yaitu kata perintah atau fi'il amar, seperti lafaz ijlis. Nah, lafaz ijlis ini tidak bisa diawali dengan huruf ja dan lam yang di awalnya dibaca jelis, tetapi ada hamzah wasal yang mengiringinya. Jadi lafaz ijlis bisa dibaca, tidak bisa jelis. Yang keenam, suku kata dalam bahasa Arab tidak diakhiri dengan dua bunyi konsonan kecuali dalam keadaan wakof. Contohnya lafaz hamim. Nah, di sana itu diakhirinya dengan satu vokal dan satu konsonan, yaitu konsonan mim dan harokatnya yaitu kasroh, hamim. Yang ketujuh, suku kata dalam bahasa Arab terkadang tersusun dari dua bunyi konsonan secara berurutan. Selanjutnya yaitu mengenai pola-pola suku kata dalam bahasa Arab. Nah, para jumhur atau peneliti ataupun pengajar bunyi bahasa sepakat bahwa pola ini terdapat 6 pola, atau dalam bahasa Arab ini terdapat 6 pola atau 6 bentuk, seperti yang dikemukakan oleh Kamal Bashar. Yang pertama itu ada suku kata pendek mempunyai satu pola. Contoh 3 suku kata ini dalam lafaz tak, tubu. Yang pertama pola tak, yang kedua tu, dan yang kedua bu. Dan yang ketiga bu. Tak, tubu. Yang kedua suku kata pertama dan kedua dalam lafaz kata bats, yaitu satu pola kata ta, bats. Bukan kata bat, kata ta, ka, tab, dan ta. Yang ketiga suku kata dan ketiganya dalam lafaz. Yang kedua suku kata sedang mempunyai dua pola. Contohnya dalam kata pertama lafaz qobala. Nah, yang sedangnya itu dua harokat, yaitu pada lafaz qob dan alifnya yang mengiring huruf qob tersebut. Jadi panjangnya panjang qobala. Yang kedua suku kata yang kedua seperti lafaz yuqabilu, yaitu lafaz qabilu, keduanya yang panjang. Yang terakhir yaitu lafaz jalasa, yaitu yang panjangnya itu pada lafaz sa. Yang ketiga, suku kata panjang mempunyai 3 pola. Contohnya dalam kata pertama dalam lafaz dolin. Nah, itu yang dipanjangkan itu pada lafaz zo, pada lafaz pertama. Yang kedua, suku kata yang kedua dalam lafaz yudor, dan yang dipanjangnya itu lafaz do dengan antara lafaz do dengan ro. Jadi yudor lo dipanjangkannya itu antara 3 sampai 5 harokat.
Yang ketiga itu suku kata terakhir dalam lafaz hamim. Nah, sedangkan yang ketiga ini dipanjangkannya itu pada saat waqaf, yaitu pada lafaz mim. Sedangkan di sini mengabaikan i'rabnya. Jadi panjangnya itu mim. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dihalalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk bertanya. Mohon ditunggu jawabannya. Terima kasih.